يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim li fil khair. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad salatan tukhrijuna min dhulumatil wahmi wa tukrimuna binuril fahmi wa tudhihu lana ma ashkala hatta yufhama innaka anta ta'lamu wa la na'lamu innaka anta 'allamul ghuyub. Mudah-mudahan dengan kita bacakan Al-Fatihah sebelum kita memulai diberkahkan, digampangkan, diikhlaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah ila hadratin Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung kita ke halaman 7 yaitu muqaddimah langsung daripada muallif. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Faqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Sebagian hadis lagi ditambah wa muslimah, hadis mudarraj. Nah kata beliau, ini hadis talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin, fal hadis yufidu wujuba ta'allumil ilm. Hadis tersebut memberikan faidah, memberikan isyarah pada wajibnya belajar ilmu. Apalagi sebagian ulama mengatakan bahwa fariidatun tersebut taknya adalah tak lil mubalaghah seperti tak yang ada dalam lafaz allamah. Wa minal ilmil wajibi 'alal mar'ah, dari sebagian ilmu yang wajib pada wanita, anta ta'allama ma tahtaju ilaihi min ahkamil haidhi wan nifasi wal istihadah, yaitu belajar hukum-hukum haid dan hukum-hukum nifas, begitupun hukum-hukum istihadah. Fa in kana zawjuha aliman lazimahu ta'limuha. Apabila wanita tersebut sudah menikah sedangkan keadaan zaujnya ini seorang alim, maksudnya alim yang mengetahui masalah ini, maka wajib si zauj mengajarkan dan memberitahukan masalah tersebut pada wanita, pada istrinya. Wa illa, dan apabila zaujnya tidak mengetahui seperti kebanyakan sekarang, bahkan zaujnya yang santri saja tidak mengetahui, falahal khuruju li su'alil ulama, maka laha, boleh bagi perempuan tersebut, bagi istrinya, khuruj, keluar, niatnya lisu alil ulama, untuk bertanya kepada ulama. Di istidrak tadi laha boleh, bal yajibu alaiha katanya. Tidak seperti itu, bahkan wajib bagi istri tersebut untuk keluar menanyakan masalah tersebut pada ulama. Saking pentingnya masalah haid karena berkaitan dengan ibadah. Wa yahrumu 'ala zawji an yamna'aha illa an yas'ala huwa wa yukhbiruha. Haram bagi zauj melarang istrinya keluar untuk menanyakan masalah agama, kecuali ketika dia yang keluar
dia yang menanyakan terus akan memberitahukan kepada istrinya tersebut. Summa inna ta'alluma hadhihi al-ahkami yu'addu min al-fiqhi alladhi huwa min alamati iradatillahi bi'abdihi al-khaira. Dan belajar hukum haid, nifas dan istihadah ini yu'addu min al-fiqhi, sama dihitung termasuk belajar fikih, yang mana belajar fikih ini adalah ciri mengharapkan, menginginkannya Allah Subhanahu wa taala pada hambanya atas kebagusan. Haitsu jaa anhu sallallahu alaihi wasallam, di mana ada hadis man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala berharap baik untuk orang tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi ngerti mereka, akan memberi ngerti dia fiddin, dalam urusan agama. Menurut sebagian ulama, barang siapa orang yang belajar fikih ini, hadis ini menunjukkan bahwa orang yang belajar fikih ikhlas lillahi ta'ala, maka dia akan mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah rabbal alamin. Wa musahamatan, dan karena ikut andil fi nashril ilmil wajibi, dalam menyebarkan ilmu yang wajib, wa tablighid da'wati, dan menyampaikan dakwah. A'dadtu hadhihi durus al-fiqhiyyah fi ahkamil haidi wan nifasi wal istihadah. Saya, kata muallif, mempersembahkan hukum, yaitu pelajaran-pelajaran fikih berkaitan dengan hukum-hukum haid dan nifas dan istihadah. Wa qad jama'tu hadhihi ar-risala min kutubi a'immatina asy-syafi'iyyah. Ya. Wa qad jama'tu, saya telah mengumpulkan ini risalah dari kitab-kitab ulama imam-imam kita mazhab Syafi'i. Wa aktsaruha mustafadun min risalati Syekhina al-Allamati Muhammad ibn Ali al-Khatib. Dan kitab ini katanya beliau banyaknya ambil dari risalahnya guru beliau, yaitu Syekh Muhammad bin Ali Khatib, matta'anallahu bituli hayati. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan panjang umur kepada beliau, juga kepada gurunya. Dan risalah tersebut adalah wallati fatahat mughlaqa masailil haid, yang bisa membukakan masalah-masalah haid yang terkunci, karena masalah ini sangat sulit. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab Majmu'nya, beliau mengatakan dalam kitab Majmu', ya, juz kedua halaman 380, wa qad ra'aitu ma la yuhsa minal marrati man yas'al minar rijali wan nisa an masaila daqiqatin waqa'at fihi la yahtadi ilal jawabis sahih fiha illa afradun minal hudzakil mu'tanina bibabil haidi. Wa ma'lumun annal haidha minal umuril ammah al mutaqarrirah wa yatarattabu alaihi ma la yuhsa minal ahkam qat taharah was salat wal qiraah was shaum wal i'tikaf wal hajj wal bulugh wal wad'i wat talaq wal khulu wal ila wa kafaratil qatl wa ghairiha wal iddah wal istibra, ya, wa ghairi dzalik minal ahkam fa yajibul i'tina bima hadhihi haluhu. Ya, intinya ini masalah haid itu masalah sulit, ya. Sangat sedikit sekali yang menjawab masalah haid, nifas dan istihadah, serta jawabannya betul itu di zaman Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Wa qad qassamtu hadhihi ad-durusa ila 8 durusin kal'ati. Nah, dalam risalah ini beliau akan bagi menjadi 8 pelajaran, 8 dars. Ad-darsul awal muqaddimatun 'ammah, muqaddimah umum, ya, menjelaskan haulad dima'il kharijati minal farji, menjelaskan darah-darah yang keluar dari farji. Ad-darsus tsani sinnul haidhi wa sifatihi wa alwanihi wa muddatihi, yaitu menjelaskan tahunan haid, sifat-sifatnya, warna-warnanya dan muddahnya, masa haid tersebut. Ad-darsus tsalits at-tuhru minal haidi wan nifas, menjelaskan sucian antara haid dan nifas.
Ad-Darsul Rabi menjelaskan nifas dan masanya, dan menjelaskan yang ta'alluq pada nifas dari hukum-hukum. Itu menjelaskan hukum-hukum yang berkaitan dengan nifas. Ad-Darsul Khamis bima yahrumu bil haidi wan nifas, menjelaskan yang diharamkan dengan haid dan nifas. Ad-Darsus Sadis at-ta'rifu bil mustahadah wa ma yalzamuha, menjelaskan apa itu istri yang kena darah istihadah dan perkara yang diwajibkan pada istri tersebut. Ad-Darsus Sabi al-mustahadah fil haid. Nah, mustahadah fil haid ini perhatiin, saya sebelum kita lanjut membacakan kitab ini, menjelaskan kitab ini. Nah, di sini nanti di depan ada ada perbedaan antara mustahadah fil haid dan imra'atun 'alaiha baqiyatu tuhrin. Nah, ini perlu diingat. Terus ad-darsus tsamin al-mustahadatu fin nifas, yaitu mustahadah fin nifas. Wa as'alullah ayaj'ala hadzal amal khalisan liwajhil karim, amin. Wa arju amulu mimman ittala'a 'alaihi fara'a fihi khata'an ayunabbihani 'alaihi wa jazahu Allah khairal jazaa wa qad ana wa nusyuru fil maqsud bi'aunil malikil ma'bud fa il darsil awwal. Di sini musannif menjelaskan bahwa darah yang keluar dari farji seorang wanita tidak terlepas dari 3 darah, bahkan wala rabi'alaha katanya, tidak ada 4-nya. Padahal musannif mengatakan ada darah keempatnya nanti di pelajaran yang akan datang, yaitu yang dinamakan darah talqun. Jadi simpulnya, darah yang keluar dari farji seorang wanita itu ada 4. Pertama darah haid, kedua darah nifas, ketiga darah istihadah, keempat darah talq. Darah apa? Darah talq. Darah talq. Kita lanjut. Terus apa pertama darah darah yang pertama yaitu haid? Apa ta'rifnya? Apa definisinya? Di sini dijelaskan definisinya ialah damu jibillatin yakhruju min aqsa rahimil mar'ati ala sabili sihhati min ghairi sababin fi awqatin ma'lumah. Damu jibillah, apa itu jibillah? Watak. Darah watak yang keluarnya ini min aqsa rahimil mar'ah, dari dalam rahimnya perempuan, dari bagian dalam rahimnya perempuan, ala sabili sihah, keluarnya tanpa karena penyakit. Ketika dia sehat ya keluar, memang tabiatnya seperti itu. Min ghairi sababin, tanpa ada sabab. Ini ciri sehat. Fi awqatin ma'lumatin, di waktu-waktu yang tertentu. Jadi waktunya nanti kita akan ketahui. Ya, waktunya kita akan jelaskan nanti di pelajaran yang akan datang. Nah, kata musannif, ta'rif tersebut menyimpan 4 perkara. Dalam ta'rif tersebut ada 4 perkara yang penting. Pertama, darah haid itu jibillah, watak tattadhihi tiba'us salimah, yang mempunyai watak yang selamat, ya dia keluar darah haid. Yang kedua, annahu yakhruju min aqsa rahimil mar'ah, keluarnya dari bagian dalam, tidak dari bagian luar. Kalau dari bagian luar, ini bukan haid, tapi dia adalah istihadah. Yang ketiga, annahu yakhruju ala sabilis sihah min ghairi sabab, keluarnya dengan perjalanan sehat tanpa ada sabab. Beda dengan istihadah. Biasanya kalau istihadah ada penyakit. Kalau sekarang banyaknya setelah di KB dia tidak beraturan haidnya sehingga terjadilah istihadah. Nifas ada sabab, keluar anak dulu baru keluar darah nifas. Yang keempat, annalahu awqatan makhsusah, waktunya pun mempunyai waktu yang khusus. Ada waktu yang paling sedikit,
ada waktu yang banyak, dan ada waktu yang sedang. Ini 4 penting yang diambil dari ta'rif haid yang barusan tadi. Nah, sekarang musannif pindah ya. Al-aslu fil haid, yaitu dalil daripada haid itu adalah qauluhu ta'ala dalam Al-Qur'an, wa yas'alunaka 'anil mahiyid. Mereka sahabat bertanya kepadamu wahai Rasul, anil mahid, dari haid. Qul, ucapkanlah, wa mahid itu adzan. Adzan itu kotoran. Fa'tazilun nisa fil mahid, jauhilah. Tidak boleh dijima an-nisa, perempuan ketika dalam keadaan haid. Wala taqrabuhunna hatta yathurun. Dan jangan dekati mereka hatta yathurun, sehingga mereka suci. Tidak cukup suci saja. Fa idza tatahharna, apabila sudah mandi tatahhur, sudah suci terus mandi, fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, maka boleh kamu menjimanya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Nah, di sini dijelaskan bahwa fa fi hadhil ayat bayyana Allah taala hukmal haid, hukumnya. Wa akhbarana awwalan binajasati damil haid, darah haid itu najis. Allah menyebutnya adza, kotoran. Berarti najis. Summa amar azwaj ayyatazilun nisa fil mahid. Terus para suami disuruh menjauh, ya. Jangan berdekatan, maksudnya jangan jima dengan istri. Dan bukan menjauh di sini kita menjauhi makannya, jangan dekat, ya. Minum juga, ya. Jangan falmaskan. Kita enggak seperti itu. Fa inna tilka adatul yahud kama warada fil hadits. Karena menjauhi istri ketika haid dalam mat'am dan masyrab dan maskan itu adalah adat Yahudi. An Anas, dalilnya annal yahud kanu idza hadatil mar'atu fihim lam yuakiluha wa lam yujami'uhunna fil buyut. Orang Yahudi ini ketika istrinya ketika haid, dia tidak mau makan bersamanya dan tidak mau kumpul bersamanya di rumah. Fasa'ala ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam min an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maka menanyakan, gimana begini ini Yahudi? Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isna'u kulla syai'in illa nikah. Berlakulah setiap sesuatu kecuali nikah, kecuali wati. Asal jangan wati saja. Tidur bareng boleh, makan apalagi. Dan kedua, wa ana Aisyah radhiyallahu anha qalat kuntu ashrabu wa ana haid. Saya dulu katanya, kata Siti Aisyah, ashrabu, minum, sedangkan keadaan saya dalam keadaan haid. Summa unawiluhun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Terus saya memberikan kepada Nabi, fayadha'u fawhu ala mawdhifiyya fayashrab. Ya Allah. Maka Nabi minum di bekas minumnya Siti Aisyah radhiyallahu anha, fayashrab. Tidak minum seperti misalkan minum di sini, Nabi minum pun di sini lagi. Wa ata'arraqul arq, dan saya pun memberikan al-arq. Apa itu arq? Arq itu tulang yang ada dagingnya. Wa ana haid, saya haid. Summa unawiluhun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Terus saya tulang tersebut yang ada dagingnya saya berikan kepada Nabi, fayadha'u fahu ala mudhifiyah. Nabi tidak jijik. Setelah Nabi fayadha'u, maka meletakkan fahu, mulut baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala mudhifiyah, pada yang diletakkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Wa anha radhiyallahu anha,
Dari Siti Aisyah qalat kanna Nabi sallallahu alaihi wasallam yattaqiu fi hijri wa ana haidun fayaqra'ul Qur'an. Nabi katanya bersandar kepada saya keadaan saya haid dan baca Al-Qur'an. Ini boleh Nabi bergaul dengan istrinya. Ya, campur, enggak seperti Yahudi. Tsumma bayyana jalla jalaluhu fil ayatil karimah annahu la yajuzu ayyatiya zawju zawjatahu wa hiya haidun. Annahu la yajuzu an ya'tiya zawju zawjatahu wa hiya haidun. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tidak boleh az-zawj menjima zaujahnya keadaan haid si zaujah tersebut. Fa idzan qata'a damul haid wa ightasalat, ketika darah haid sudah inqita, ya. Terus wa ightasalat, istrinya pun sudah ightisal. Kalau enggak mandi, tayamum. Sudah tayamum, jazalahu an yaqrabaha minal makanil ladzi amarahu Allah taala an ya'tiyaha minhu. Maka boleh menggauli, menjima ya seorang istri sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Asalkan jangan yang dilarang seperti menjima duburnya. Wal aslu fil haid min as-sunnati nabawiyyah iddatu hadits. Ya, dalil di dalam masalah haid dalam sunnah Nabi banyak hadis. Di antaranya ucapan baginda Nabi kepada Fatimah binti Abi Hubeish radhiyallahu anha, fa idza aqbalatil haidah, ketika haid menghadapmu, fatruqis shalah, kata Nabi, tinggalkanlah salat. Fa idza dhahaba qadruha, maka ketika hilang ukurannya haid tersebut, haidah karena ada ukurannya, kata dia ada waktunya, faghsili an kiddam wasalli, ya. Aduslah, maksudnya adus itu mandi wajiblah dan sholat. I'lam wafaqani Allah wa iyyak annal haidha syai'un katabahu al-khaliq. Haid ini sesuatu yang sudah Allah catat, sudah Allah wajibkan jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh pada siapa? Ala banati Adam, pada anak-anak Adam, perempuan anak Adam. Ikhtibaran, menguji, memberikan ibtila, mencoba. Wa qad thabata fi sahih an Aisyah radhiyallahu anha qala Rasulullah SAW, inna hadza amrun katabahu Allah ala banati Adam. Sesuai, jadi jangan takut karena ini sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti ini. Ya, maka istri rata-ratanya pasti haid, dan ini sebagai ibtila, ikhtibar, imtihan pada istri tersebut, bahkan pada suaminya. Yang punya istri satu ketika haid, ya, itu ujian besar bagi suaminya. Lanjut, itu ta'rif haid sudah beres dan dalilnya. Sekarang nifas, nanti istihadah. Mohon didengarkan supaya nanti soalnya adalah wajih. Jangan menanyakan soal yang sudah dijelaskan. Ya. Perhatikan, nifas itu apa? Nifas ad-damul khariju ba'da faraghir rahimi minal haml. Nifas itu adalah darah yang keluar setelah kosongnya si rahim dari janin, dari anak, dari hamil, dari kandungan. Keluar kasalnya rahim, keluar darah, nah itu darah, itu disebutkan nifas. Walaupun yang keluar itu mudghah dan alaqah. Mudghah dan alaqah. An-nifas huwa dzalika ad-dam alladhi yakhruju ba'da faraghir rahim minal hamli. Di sini wa in kanal maudu alaqatan aw mudghatan. Syaratnya ketika keluarnya alaqah dan mudghah, qalat qabilatun annaha mabda'u khalqin adami. Si qabilah, kalau bahasa ininya dukun beranak, maberang, mengatakan, atau bidan mengatakan bahwa ini adalah mabda' khalqin adam, ini calon manusia, seperti itu. Wa yakfi ikhbaru qabilatin wahidah, cukup satu bidan saja. Wala budda fi dammil madhkur hatta yakuna nifasan an yakuna kharijan ba'dal wiladah
Syaratnya darah bisa disebut nifas itu ketika keluar setelah melahirkan. Perhatikan syaratnya. Ketika qabla mudiyyi 15 yauman minha. Ketika sebelum keliwat 15 hari. Kalau sudah 15 hari, lahir tanggal 1, tidak keluar darah atau keluar darah lahdoh. Setelah 21. Tanggal 17, itu sudah 15 hari tuh. Tanggal 17 keluar darah. Maka darah tanggal 17 itu adalah darah haid, bukan darah nifas. Kenapa? Karena ada 15 hari pemisahan. Wa illa falaisa binifasin wa innama huwa haid. Kalau kehalang 15 hari, darah tersebut bukan darah nifas, walaupun sudah wiladah, maka itu darahnya darah haid. Kenapa sih nifas dikatakan nifas? Wa summiyan nifasu nifasan li khurujihi ba'da nafsin. Karena ba'da nafsin, keluarnya itu setelah anak. Nafas, jiwa. Setelah jiwa keluar, datang darah. Maka darahnya darah nafs, darah nifas. Apa dalilnya nifas? Ini langsung dalam hadis, mungkin dalam Al-Quran tidak ada, mungkin. Al-aslu fin nifas hadithu Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat kana an-nufasa'u ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Ummi Salamah, beliau mengatakan bahwa orang-orang yang nifas di zaman Rasul, mereka taq'udu arba'ina yauman au arba'ina lailatan, mereka duduk 40 hari, 40 atau 40 malam. Fa fil hadits, fi hadzal hadits dalilun li ghalibin nifas. Nah, ini hadis menunjukkan galib-galibnya nifas. Wa annahu arba'una yauman wa amma aqalluhu fa huwa lahdhatun. Nifas yang paling sedikit itu lahdhah. Lahdhah itu enggak ada 1 menit atau 2 menit, bisa 2 menit, 3 menit, 4 menit. Pokoknya sedikit banget lahdhah. Makanya ketika keluar nifasnya 1 lahdhah, enggak mungkin ada salat yang harus ditinggalkan. Sekali lagi, ketika keluar darah nifas 1 lahdhah, maka tidak mungkin ada sholat yang harus ditinggalkan. Nggak ada waktu sholat yang selahdoh. Waktu sholat paling sedikit itu adalah waktu maghrib menurut qaul jadid. Waktu maghrib menurut qaul jadid kira-kira 15 menit. Walaupun ulama mengkuatkan adalah qaul qadimnya kira-kira 1 jam, 40 menit lebih lah. Seperti itu. 15 menit itu sudah lebih salah 1 lahdhah. Ya. Lanjut. Wa aktsaruhu sittuna yauman, dan paling banyak adalah 60 hari. Wa sayatil haditsu anha insyaallah. Sudah nih. Nifas, alhamdulillah sudah. Kita lanjut, apa itu istihadhah? Apa itu istihadhah? Istihadhah itu adalah, baca di halaman 15, damun yakhruju min adnar rahimi fi ghairi ayyamil haidi wan nifas. Darah yang keluar dari adnar rahim, dari rahim yang paling bawah, ya, yang tidak dalam, bukan dari rahim yang paling dalam, adna, ya, yang mendekati kepada zahir, fi ghairi ayyamil haidi wan nifas, bukan di waktu haid dan di waktu nifas. Bukan di waktu haid, juga di waktu nifas. Karena ada waktu-waktunya. Waktu haid keluar darah, waktu tersebut mungkin haid, dihukumin haid. Keluar darah, waktu tersebut adalah waktu nifas, hukumin nifas. Selain dari 2 ini, dihukumin istihadhah. Dihukumin istihadhah. Lanjut. Syarhut ta'rif. Ad-damu tsalits wal akhir. Ini darah yang paling akhir, yaitu darah yang keluar dari farji disebut darah istihadhah, juga disebut darah fasad. Di sini disebutkan dalam halaman 16, wa makna dzalika. Penting nih. Anna kulla damin lam nahkum alaihi bi annahu damu haidin wa lam nahkum alaihi bi annahu damu nifasin fa innahu yakunu damastihadatin tajibu lahul ahkam allati sayati dzikruha.
setiap darah yang kita tidak menghukumi darah itu haid, karena kita sudah mengetahui ini misalkan waktu-waktunya nanti, mudah-mudahan digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walam lahkum alaihi bi annahu damun nifas, juga tidak kita hukumi darah tersebut darah nifas, maka itu darah istihadah yang wajib kepada darah istihadah hukum-hukum yang akan datang nanti. Tetap wajib sholat dan boleh dijima walaupun kotor dan seterusnya dan seterusnya. Wajib puasa juga seperti itu. Nanti sholatnya harus cepat-cepat karena ini termasuk adalah daimul hadath, orang yang selalu hadath. Jadi wudunya wudu darurat seperti itu. Lanjut. Al-aslu fi ahkamil istihadah iddatu hadis. Oh, ada darah istihadah, di mana dalilnya nih? Nah, dalilnya hadis an Fatimah binti Abi Hubeish. Dari Fatimah binti Abi Hubeish annaha kanat tustahab. Dia kena darah istihadah di zaman Nabi. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, "Idza kana damul haid fa innahu damun aswadu yu'raf." Kalau itu adalah darah haid, itu maka sesungguhnya darah haid itu darah aswad, hitam kebanyakannya, pekat, ya, yu'raf, diketahuilah darah haid itu. Idza kana dzalik, kalau itu darah yang keluar, fa amsik ya nasat, jangan kamu sholat. Fa idza kana al-akhar, apabila darah selain dari itu yang keluar bukan aswad yu'raf, fatawaddai wa shalli fa inna ma huwa irq. Wudulah, salatlah, karena itu adalah irq. Darah yang keluar dari urat tertentu. Begitu. Fabayyana, di sini Nabi menjelaskan al-farqa baina damil haidi wal istihadah min khilal tamyiz baina dima. Nabi menjelaskan akhar. Ya. Fa idza kana al-akhar, disebutkan berarti di sini ada perbedaan antara haid dan yang lainnya. Dan bukan juga nifas, karena nifas sudah kita ketahui hukumnya. Nah, berarti ini adalah dinamakan oleh fuqaha darah yang lain, berarti taksim darah itu menjadi 3, dan ini dinamakan oleh fuqaha darah istihadah. Fadamul istihadah yughayyiru damal haid, darah istihadah itu beda dengan darah haid. Wa damal istihadah yakhruju min irkin yuqalu lahul adil, darah istihadah ini keluarnya dari urat yang dinamakan adil. Nah, ini bahasa kedokterannya harus ditanya apa itu. Kedua, Atsani an Aisyah radhiyallahu anha qalat ja'at Fatimah binti Abi Hubeish ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebetulnya ada yang tadi juga. Ya. Datang Fatimah binti Abi Hubeish ila Nabi wa qalat, berkata Fatimah, "Ya Rasulullah, inni imra'atun ustahad fala athuru." Saya kena darah, saya perempuan yang istihadah katanya. Ini perhatikan di sini. Perhatikan. Oh, berarti istihadah zaman dulu ada. Ada, tapi maknanya bukan makna syar'i. Begitu. Kalau ustahad makna syar'i sini nggak bakalan nanyaan kali apa saya tinggalkan sholat. Ya pasti kalau istihadah kerjakan sholat. Sudah jelas kalau sudah dalam makna syar'i. Lughah sudah ada. Nah, inni mar'atun ustahad fala athur. Terus saya tidak suci katanya. Nyangka istihadah itu sama seperti haid. Fala adhur afa ada salat, apakah maka saya lalu tinggalkan salat seperti datang haid? Faqala Rasulullah SAW, la, kata Nabi, tidak, innama dzalika arq, itu hanya dari urat. Begitulah kurang lebih. Walaysa bil haidah, bukan haid. Fa idza aqbalatil haid fatrukis salat. Kalau haid datang, tinggalkan salat. Fa idza dhahaba qadruha. Nah, ini nih luar biasa yang bikin pusing ulama. Fa idza dhahaba qadruha. Apabila hilang qadruha, ukurannya haidah. Faghsili an kiddam. Aduslah, mandi wajiblah dan salatlah. Seperti itu. Nah, fa idza dhahaba qadruha nanti kita akan temukan ya bagaimana rumitnya penjelasan ini di mustahadah fil haid. Nah, di sini fal haditsu dalilun ala annal mar'ah idza mayyazat damal haid min damil istihadah
ta'uddu damal haidi wa ta'malu ala ikbarihi wa idbarihi. Ini hadis menjelaskan bahwa wanita ketika membedakan darah haid dari darah istihadah, ta'uddu, maka harus membilang darah haid tersebut, wa ta'malu, dan mengamal siapa wanita tersebut, ala ikbalihi wa idbarihi. Gimana ketika darah haid datang, ketika darah haid hilang. Fa'idzan qada qadruhu ightasalat anhu. Kalau masanya sudah habis, dia ightasalat anhu, maka suci. Nanti kita jelaskan. Tsumma shara hukmu damil istihadah hukmal hadath. Saya mohon dicatat poin-poin pentingnya. Kalau yang nggak punya buku, biar nanti kalau bertanya juga bagus pertanyaannya. Tsumma shara hukmu damil istihadah hukmal hadas. Jadilah hukum dari istihadah seperti hukum hadas, seperti orang yang kencing terus. Fatatawadda likulli sholatin, maka harus wudu ya setiap mau melaksanakan sholat. Harus wudu setiap mau melaksanakan sholat, karena hakikatnya walaupun wudunya juga nggak sah itu kalau bukan darurat, karena batal lagi gitu. Idza arafta ma taqaddam, ketika kamu mengetahui apa yang sudah dijelaskan tadi, fa'lam, ketahuilah, anna damal kharija minal farji, darah yang keluar dari farji itu tidak akan terlepas dari 3, haid, nifas, dan istihadah. Kalau darah tolak apa? Darah yang keluar itu ketika mau lahir, bukan sesudahnya, ketika mau lahir. Itu sudah tidak dihitung lah. Itu bisa dihukuman haid kalau nempel. Nah sekarang hukum rutubatil farj. Rutubatil farj. Hukum rutubah. Rutubah itu cairan farji. Ya, cairan farji. Ada yang bilang katanya sallallahu alaihi wasallam rutubatil farji itu keputihan. Saya belum pernah menemukan keputihan itu seperti apa. Cuman ini cairan farji, agak kental pastinya. Mimma yanzilu minal farji walaysa daman, yang keluar dari farji tapi bukan darah. Ma yusamma birutubatil farji, ada yang ditamakan rutubatil farji, karena farji itu memang banyak mengeluarkan rutubah. Ada mazi mungkin ya, ada wazi juga mungkin, ada pelumas juga, termasuk itu adalah rutubatil farji. Apa itu rutubatil farj? Ma'un abyad mutaraddidun bainal madhi wal araq. Cairan yang putih antara madhi dan keringat. Gimana itu? Antara madhi dan keringat. Madhi itu agak kental dikit, kayak ludah. Seperti itu. Hal hiya tahirun am najisatun? Itu suci apa najis? Dan keluar rutubatil farji tersebut, wahal khurujuha yanqudul wudu'a amla, keluarnya apakah membatalkan wudu apa tidak? Nah, khulasah hukumnya seperti ini. Lihat kan kitabnya di halaman 18, annaha in kharajat minadh dhahir falaysat binajisatin. Kalau dari zahir keluar rutubah tersebut, tidaklah najis. Terus annaha in kharajat min adh-dhahir falaysat binajisatin wala tanqudul wudu'a, dan tidak membatalkan wudu. Wa in kharajat minal batin, apabila keluar dari batin, naqadatil wudu'a wa hiya najisatun. Naqadat, maka membatalkan al wudu'a pada wudu, wa hiya najisatun, dan itu adalah najis. Berarti gimana keluarnya? Zahir keluar tidak najis. Kalau di batin najis. Kalau ragu, wa in syukka fiha, ini dari zahir apa dari batin, maka tidak membatalkan juga tidak najis. Apa itu zahir? Zahir itu alladzi yajibu ghasluhu fil ghusli wal istinja. Zahir itu adalah ranah, tempat yang wajib dibasuhnya
ketika adus dan istinja. Itu adalah zahir. Batin selain dari itu. Berarti lebih dalam dari itu. Wad dalilu ala ma taqaddam annal madhiya najisun wa yanqudul wudu'a bil ittifaq. Dalil yang tadi, madhi itu najis dan membatalkan wudu, mufakat ulama. Wasfuhu annahu minal batin, dan disifatan madhi tersebut di batin. Berarti ketika ada rutubah dari batin, ya samakan dengan madhi. Madhi kan najis juga. Dan mereka sepakat madhi itu di batin keluarnya. Fa idza kanatir rutubah minal batin fa hiya kal madhi. Wa in kanat minadh dhahir faqad ashbahatil araq. Apabila dalam zahir keluarnya, berarti ini lebih menyerupai kepada keringat dibanding kepada madhi. Wal araq tahirun, sedangkan araq itu suci. Wala yanqudul wudu'a, dan tidak membatalkan wudu. Wa fi halati syak, dan ketika ragu, fa innal yaqin la yuzalu bisyak. Yakin tidak bisa dihilangkan dengan syak. Kenapa yakin? Karena asalnya kan suci. Asalnya adalah suci. Wal aslu ada munakti, dan asalnya tidak batal wudu. Ya sudah, asal saja. Jalani. Yang ragu itu tidak mempengaruhi sama sekali. Nah, seperti itu. Itu beres halaman 9. Nah, di sini ada pertanyaan. Sebetulnya saya berharap pertanyaan ini adanya di WA atau nanti di Telegram. Sudah kita masukkan semua peserta. Nanti yang gampang dijawab bisa dijawab di situ. Yang tidak bisa dijawab kita tawakuf, atau yang penting dijawab kita jawab di video. Bikin video khusus jawabannya begitu. Kalau berpatokan pada masa paling lama haid 15 hari, darah masih keluar. Apa itu Pak? Itu belum tentu istihadah. Ini panjang permasalahannya, sangat jauh. Ya, nanti ini di pelajaran ke-6, masih jauh sekarang. Itu di halaman 70-an. Di halaman 70. Belum tentu. Jawabannya belum tentu. Nah, ini daras yang halaman ke-20 ya. Kita akan menjelaskan itu apa, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, tahunan haid, terus muddah, masanya haid, juga warna haid dan sifat-sifatnya haid. Perhatikan baik-baik. Bahkan menjelaskan kudroh, kotor ya, kudroh itu keruh, sufroh kuning. Nah, kalau menurut Al-Fakir sendiri yang dikatakan sallallahu alaihi wasallam Muhammad, keputihan itu bukan rutubatul farji ya. Keputihan itu apa namanya, ini as-sufrah di sini. As-sufrah di sini. Sehingga kata ulama as-sufrah itu termasuk sallallahu alaihi wasallam Muhammad termasuk darah haid. Begitu. Terus sallallahu alaihi wasallam Muhammad, adapun rutubatil farji, kita mengetahui rutubatil farji itu najis apa tidaknya, itu penting juga. Maaf ya, ini agak jorok dikit. Sebab air pelumas itu, wanita ketika suka keluar air pelumas. Nah, itu najis apa enggak? Nah, kalau najis nanti kan bersentuhan itu najis. Kena samping apa itu bisa jadi najis. Nah, itu penting juga lah, jangan terlalu dalam. Ya, seperti itu. Sinnul haid aqallu sinnin yumkinu an yatiya fil haid al mar'ah tis'u sininin qamariyatin taqribiyatun. Perhatiin. Aqallu sinnin. Paling tahunan, paling sedikit dikatakan wanita tersebut mungkin datangnya darah haid adalah 9 tahun takribi. Kurang lebih. Takribi di sini apa? Lihat kitabnya. Yughtafaru, dihampura. Ya, diampuni, dimaklumi. Naksu, kurang masanya, yang masa ini la tasa, tidak leluasa, haidon, pada haid, wa tuhran, dan suci. Perhatikan. Wahia, masa tersebut antara haid dan suci tidak leluasa, berarti antara 15 hari. Karena kalau 16 hari
Haid 1 hari 1 malam bisa nggak? Bisa, karena haid itu paling sedikit 24 jam. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, sucian itu paling sedikit berapa? 15 hari. Nah, kalau digabung 15 tambah 1 hari berarti 16. Nah, 16 hari masih leluasa nih. Di sini ini masih leluasa, ya, masih leluasa. Suci dan haid. Yang takribi ini yang kurang berarti dari 16. Jadi ke 9 tahun pasnya itu kurang dari 16 hari. Perhatian baik-baik. Apabila wanita keluar darah, darah itu wajib dihukuman haid ketika ke 9 tahun itu kurang dari 16 hari. Kalau masih 16 hari lebih, itu bukan darah. Ini kita sudah dengan otak kita sudah bisa paham lah cara mentaswir masalah dan menjawab masalah ini. Seperti itu. Wahya makanat duna sittata asyara yauman, ya. Di bawah 16 hari. Amma idza kanat tasau aqalla tuhrin wa haidin wa huwa sittata asyara fa aktsara fa inna damal ladzi ataha qabla zamanil imkan da mustihadatin. Kalau masih 16 hari ke 9 tahun pasti darah istihadah. Masih banyak tuh. Yang gitu. Nah, kita lihat nih, ada contoh wali tauhidihi ma taqaddam nadhkuru ba'dal amtsilah. Perhatiin baik-baik. Ra'at qabla bulughi hatis asinin qamariyatin bi asyrati ayyamin daman. Ada wanita qabla bulughiha, sebelum nyampai 9 tahun, 10 hari lagi 9 tahun, dia keluar darah. 10 hari lagi 9 tahun, dia keluar darah. Hal hadha haidun? Apa ini darah haid? Wal jawabannya na'am, betul. Yu'addu haidan idza tawaffarat fihi syurut. Ya, betul, ini darah haid. Asal tawaffarat terpenuhi syarat-syarat haid. Kan di antara syarat itu harus 24 jam. Apabila adalah yang keluarnya sampai 24 jam, itu adalah darah, pasti darah haid. Kan ini belum 9 tahun. Wa kaunuhu qabla tamamitis ila yadur. Keadaannya itu darah sebelum 9 tahun fas, itu tidak menjadikan bahaya, tidak mempengaruhi bahwa itu darah haid apa bukan. Pasti darah haid. Begitu. Li'annal murad bitis is-sinin at-taqribiyah la tahdidiyah. Karena 9 tahun itu kurang lebih, bukan harus pas. Payughtafaru ma la yas'u haidun wa tuhran. Maka yang kurang dari 16 hari itu dimaafkan. Sedangkan wal'ad ini 10 hari lagi ke 9 tahun, berarti kurang dari 16 hari. Nah, wal asyrah la tas'u haidun wa tuhran, dan 10 hari tidak mungkin aqallu tuhri wa aqallul haid 10 hari bisa, enggak bakalan kepikir di mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Lianna aqallal haidi yaumun wa lailatun wa aqallu tuhri 15. Dah, jelas ya. Kalau ada pertanyaan silahkan di WA, nanti kita jawab karena para peserta kita digabung di WA. Ada pertanyaan silahkan tanyakan di WA. Lebih baiknya memperkenalkan dulu ini siapa nanti kita jawab. Misalun ra'at qabla tamami tis'is sinin bi syahrin daman istamarra 5 ayyamin hal yu'addu haidan am la. Contoh kedua. Wanita melihat sebelum sempurna 9 tahun sebulan lagi darah sampai 5 hari. Lihat, sebulan lagi sampai 5 hari. Kita bisa bayangkan sebulan 30 hari, ambil 5 hari berarti 25 hari. Berarti ke 9 tahun masih 25 hari. Lebih dari 16. Lebih dari 16. Sudah pasti bukan darah haid. Kenapa? Karena datangnya darah bukan di waktu yang mungkin darah haid. Apalagi nih pas lah jauh ini. Balik juga belum, apalagi ngandung, apalagi punya anak, keluar anak. Ajaib amat. Ya belum balik sudah keluar anak. Wah, itu sangat ajaib ini. Nggak bakalan ada di film juga. Ya. Jawabnya annahu laisa bihaidin tuh. Annahu laisa bihaidin. Kenapa? Li'annahu ata qabla
sinil haid, sebelum tahunan haid sudah datang. Wasinul haid, tahunan haid itu kan 9 tahun qamariyah takribi. Takribi itu 16 kurang. Tadi saya ceritakan, maka ini dihukumin darah istihadah atau darah fasad. Lanjut. Nah, di sini kita tanbihun. Ini ada masalah yang sangat penting ya. Sekali lagi saya suka katakan sangat penting. Saya kalau ada masalah muskil, saya katakan muskil supaya lebih hati-hati. Karena kadang-kadang maaf ya, guru itu menjelaskan 5 menit ya. 4 menit dianggap biasa. Padahal itu bukan intinya yang 4 menitnya. Yang 1 menitnya intinya. Yang 1 menit inti, nah, orang ini lalai. Ya, maka tidak paham. Apa? Dalam haid ini penting. Ada istilah fatrah. Apa itu fatrah? Karena istri itu ketika keluar darah itu kerasa, seret katanya. Seret, keluar darah, kerasa. Nah, fatrah itu apa? Fatrah itu farji masih kotor belepotan dengan darah. Tapi dia tidak keluar. Ini gimana? Dihukumin haid juga. Ini ittifaq. Madhab Syafi'i semuanya menghukumi haid. Itu masa fatrah. Tidak keluar tapi farji masih kotor. Yang dikatakan nako ini farji bersih. Kalau kapas dimasukkan itu, kalau dikeluarin lagi bersih. La kharajat baydo. Bihaitsu law udkhilal qutnatu fil farj la kharajat baydo. Ini penting nih. Jadi ada fatrah. Dikata Imam Nawawi dalam Majmu' seperti itu. Tanbih ini musannif la akhira lisinil haid bahwa mumkinun madamatil mar'ah hayatan. Tidak ada akhirnya untuk tahunan haid. Itu mungkin saja haid itu selagi dia hidup sebetulnya. Ya betul, kalau golib-golibnya putus darah haid itu dari perempuan adalah katanya 62 tahun. 62 tahun itu sudah kemungkinan besar putus darah haidnya. Di sini halaman 22 adalah menceritakan yaitu ciri baligh. Kita sudah tahu semua insyaallah ciri baligh ini yang terakhir. Ciri baligh itu adalah khuruju damil haid binisbatil untha litis'i sinin qamariyah. Wa qad taqaddama al-haditsu anhu. Keluar darah haid berarti sudah baligh. Awal keluar darah itu ciri baligh. Yang kedua, khurujul mani binisbatil dzakar wa untha. Kalau sudah keluar air mani sudah 9 tahun takribi kata Ibnu Hajar, tahdidi kata Imam Ramli, itu pun sudah dihukumin darah walaupun belum keluar haid berarti sudah dihukumin selesai baligh. Yang ketiga istikmalu 15 sanatan qamariyah tahdidiyah la idza lam yahsul masabaq. Kalau yang tadi 2 belum, maka dengan 15 tahun umur itu sudah baligh. Nah, di sini ada catatan penting. Sebagian ulama mengatakan kalau sudah keluar bulu kempung itu itu adalah baligh, di antara ciri baligh. Tapi dalam mazhab Syafi'i itu dijadikan khusus untuk cirinya baligh kuffar, orang-orang kafir. Nah, kita mengetahui balighnya anak-anak kecilnya dengan keluar bulu kempung tersebut. Nah, mudah-mudahan ini saja, mudah-mudahan bisa manfaat sebagai al-fakir umumnya bagi para peserta, para pendengar. Sekali lagi kalau ada pertanyaan boleh kita tanyakan, sangat boleh, bahkan harus di grup WA ya, di grup WA. Wallahu a'lam bishawab.